Kabupaten Tuban adalah kabupaten yang wilayahnya dikenal oleh masyarakat memiliki banyak tempat bersejarah. Salah satunya adalah Makam Sunan Bonang. Nah, ini merupakan perjalanan dari rumah menuju tempat bersejarah di Kabupaten Tuban, yaitu Makam Sunan Bonang yang berjarak sekitar 18 km dari rumah. Makam Sunan Bonang berada di pusat kota Tuban, berada di Jalan Kiai Haji Musta'in, Kelurahan Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Area makam berada di sekitar pendopo, alun-alun Kabupaten Tuban, Masjid Agung, dan Museum Kambang Putih Kabupaten Tuban. Mari kita telusuri sejarah Makam Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatun Naimah dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas Pendidikan IPS 2018A. Sekarang saya berada di tempat bersejarah Kabupaten Tuban, yaitu tempat Makam Sunan Bonang. Mari kita telusuri sejarah dari Makam Sunan Bonang. Untuk menuju ke area Makam Sunan Bonang, kita melewati pedagang-pedagang yang menjual berbagai macam makanan, pakaian, dan oleh-oleh khas Tuban. Pedagang di sini didominasi oleh warga sekitar, sehingga adanya Makam Sunan Bonang yang banyak dikunjungi oleh pengunjung dari warga Tuban maupun wilayah luar Kabupaten Tuban yang tidak pernah ada hentinya, sehingga membantu perekonomian warga sekitar. Bisa kita lihat jualan para pedagang yang dapat dibeli oleh para pengunjung yang berziarah ke Makam Sunan Bonang. Jadi ketika kita memasuki makam terdapat 3 buah gapura. Gapura pertama berbentuk regol, sementara gapura kedua dan ketiga bentuknya paduraksa. Keberadaan gapura-gapura dengan corak Hindu Buddha seperti yang ada di Makam Sunan Bonang menjadi penanda kompleks tempat suci atau bangunan penting. Begitu memasuki gapura kedua akan terlihat Masjid Astana Bonang yang dahulu digunakan Sunan Bonang untuk menyepi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hiasan piring dengan ornamen bunga dan tulisan Arab menghiasi gapura kedua dan ketiga. Di antara tulisan Arab tersebut, antara lain terdapat nama 4 khalifah, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selain gapura para peziarah juga bisa melihat tembok kelir yang dihiasi dengan piring-piring porselin. Mari kita menuju cungkup Makam Sunan Bonang. Para peziarah akan melewati jalan setapak dengan ratusan makam di sisi kanan dan sisi kiri. Cungkup Makam Sunan Bonang sendiri terletak di tanah yang lebih rendah. Untuk berada lebih dekat dengan makam sang wali, peziarah bisa melewati tangga batu dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Para peziarah biasanya membaca surat Yasin dan tahlil. Selain itu, tidak sedikit pula yang mengamalkan wirid kesukaan Sunan Bonang selama hidupnya, yakni surat Al-Fatihah sebanyak 50 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, dan selawat sebanyak 300 kali. Sunan Bonang merupakan satu dari 9 wali yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Tidak bisa dilepaskan dari peran 9 wali yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Silsilah Sunan Bonang sampai kepada Nabi Muhammad. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah dari nama Bong Ang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel.
Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di Kabupaten Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada 2 tempat karena konon katanya saat beliau meninggal kabar wafatnya beliau sampai dari Pulau Madura. Ada seorang murid sangat mengagumi beliau sampai ingin membawa jenazahnya ke Pulau Madura. Tetapi saat melewati Kabupaten Tuban, ada seorang murid yang berasal dari Tuban mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya untuk memakamkan jenazah. Alhasil, murid dari Madura tersebut tak dapat membawa jenazah beliau, hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian beliau saja. Kiprah dakwah Sunan Bonang berada di wilayah pesisir pantai utara, tepatnya di Kabupaten Tuban. Beliau berdakwah di wilayah tersebut atas perintah ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Selama masa dakwahnya di Kabupaten Tuban, Sunan Bonang mendirikan pusat dakwah agar lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam yang dapat menyesuaikan adat Jawa. Tempat ini yang sekarang lebih dikenal dengan nama pesantren. Murid dari Sunan Bonang sangat banyak, hingga dari luar Pulau Jawa. Salah satu muridnya adalah Sunan Kalijaga. Metode dakwah dari Sunan Bonang sangat unik, yaitu dengan menggunakan alat musik bonang dan juga suluk atau primbon. Dengan keunikan pendekatan tersebut, dakwah Islam yang diajarkan semakin mudah diterima oleh santri-santrinya. Metode dengan gamelan bonang dan pertunjukan wayang merupakan akulturasi budaya yang menyelipkan unsur-unsur Islam, sehingga dakwah yang disebarkan mudah diterima oleh masyarakat. Setiap dakwah tanpa mengubah budaya, dengan memasukkan 2 syahadat, dzikir dan lain sebagainya. Metode yang lainnya menggunakan karya sastra seperti media suluk atau syair. Syair yang diciptakan Sunan Bonang seperti lagu Tombo Ati yang sampai sekarang masih dipertahankan, dan 5 suluk atau primbon Sunan Bonang. Kemudian dilihat dari segi letak geografis dakwah kelima wali yang berada di Jawa Timur, salah satunya Sunan Bonang yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kemungkinan para wali memilih Pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara. Pada saat itu sebagai pusat perniagaan, atau tentunya Jawa banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar Jawa, sehingga diharapkan para pedagang inilah yang akan menyebarkan ajaran Islam di daerah asal mereka. Kelima tempat yang dihuni para wali di Jawa Timur dulunya merupakan kota bandar atau pelabuhan. Pengambilan wilayah pantai ini adalah ciri Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh para pendakwah yang berprofesi sebagai pedagang dengan cara pelan-pelan atau tidak dengan kekerasan. Itu tadi sedikit ulasan dari sejarah makam Sunan Bonang dan kiprah dakwah beliau. Sekian dari saya.